Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Lestari dengan NIM 220404502034 dari kelas B jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Pelatihan Strategi Coping terhadap Penurunan Stres pada Anak Binaan di LPKA kelas 2 Maros. Baik, di sini saya membuat video guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya pada mata kuliah penelitian kuantitatif. Bagian pertama yaitu latar belakang. Stres merupakan respon fisiologis dan psikologis terhadap tekanan yang dialami individu akibat berbagai tuntutan hidup, termaksud pada remaja yang berada dalam kondisi khusus seperti pada anak binaan di lembaga LPKA Maros. Nah, kondisi ini penuh dengan pembatasan dan tantangan sosial yang dapat meningkatkan tingkat stres yang dialami oleh anak binaan. Nah, stres yang berkepanjangan dan tidak terkelola dengan baik berpotensi menyebabkan gangguan psikologis, menurunkan kualitas hidup, serta menghambat proses rehabilitas dan reintegrasi sosial mereka. Nah, menurut Smith, strategi coping merupakan mekanisme yang digunakan individu untuk menghadapi dan mengatasi stres serta tekanan emosional yang dirasakan. Dalam konteks remaja, terutama yang berada pada situasi rentang, strategi coping efektif berperan penting dalam mengurangi dampak negatif stres. Nah, pelatihan strategi coping yang sistematis dapat meningkatkan kemampuan adaptasi, ketahanan mental, dan regulasi emosi remaja. Adapun dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, apakah ada perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah pelatihan strategi coping? Yang kedua, seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap stres pada anak binaan? Yang ketiga, apakah pelatihan ini efektif dalam membantu mereka mengelola tekanan emosional mereka? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui perubahan tingkat stres pada anak binaan setelah melakukan pelatihan. Yang kedua, mengukur seberapa besar pengaruh pelatihan strategi coping. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pelatihan dalam mendukung kesehatan mental mereka. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis, peneliti ini diharapkan menambahkan kajian psikologis remaja di lingkungan pemasyarakatan. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi LPKA, konselor, dan peneliti dalam membuat program pembinaan berbasis psikologis. Adapun kajian teori dan kerangka berpikir yaitu yang pertama, stres pada anak binaan. Anak binaan merupakan individu yang sedang menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan karena keterlibatan dalam tindakan pelanggaran hukum. Kondisi ini menempatkan mereka dalam lingkungan yang penuh tekanan yang menimbulkan stres psikologis dan signifikan. Nah, yang kedua, strategi coping. Strategi coping adalah upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi tekanan atau stres yang dialami, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, coping ini berfungsi sebagai mekanisme adaptasi yang membantu seseorang dalam mengelola situasi sulit agar tidak berdampak negatif
pada kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pelatihan strategi coping. Pelatihan strategi coping merupakan suatu intervensi yang dirancang untuk membantu individu mengembangkan kemampuan dalam mengelola stres dan tekanan psikologis secara efektif. Melalui pelatihan ini, individu diajarkan berbagai teknik dan keterampilan coping yang adaptif agar mampu menghadapi situasi sulit dengan cara yang konstruktif. Dan pelatihan ini biasanya melibatkan pendekatan kognitif dan perilaku yang bertujuan untuk memperkuat kontrol diri, meningkatkan kesadaran diri, dan membangun keterampilan problem solving. Menurut Santika dan Putra, pelatihan strategi coping dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental anak binaan, terutama dalam mengurangi tingkatan kecemasan dan depresi yang berkaitan dengan stres. Dalam konteks anak binaan, pelatihan ini sangat penting karena mereka rentan mengalami tekanan psikososial yang intens. Dengan adanya pelatihan strategi coping, anak binaan dapat belajar mengenali sumber stres, mengelola emosi negatif, serta menerapkan teknik relaksasi dan berkomunikasi efektif yang dapat membantu proses rehabilitas mereka. Pelatihan strategi coping biasanya disampaikan melalui sesi konseling, workshop, atau program pembinaan yang terstruktur. Selanjutnya saya akan membahas hipotesis. Nah, berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat stres pada anak binaan yang mengikuti pelatihan strategi coping dan yang tidak mengikuti pelatihan strategi coping. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Di sini terdapat perbedaan yang signifikan tingkat stres anak binaan yang mengikuti pelatihan strategi coping dan yang tidak mengikuti pelatihan strategi coping. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Terdapat dua kelompok. Yang pertama, kelompok eksperimen yang diberi pelatihan dan kelompok kontrol yang tidak diberi pelatihan. Variabel penelitian yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah pelatihan strategi coping, sedangkan variabel dependen adalah tingkat stres anak binaan yang diukur dengan skala private stress. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu skala stres, dokumentasi, observasi non partisipatif, dan pretest dan posttest. Nah, teknik analisis data, di sini teknik analisis data yang saya lakukan yaitu statistik deskriptif, uji normalitas dan homogenitas, paired sample t-test, dan independent sample t-test. Nah, kesimpulannya yaitu pelatihan strategi coping berpotensi besar dalam membantu anak binaan mengelola stres. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya rehabilitas psikologis anak binaan dan dapat dijadikan dasar intervensi di LPKA kelas